Pagi hari ini kita mau fokus kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Kami mau menyenangkan hatimu. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sambil kita angkat satu pujian. Mataku tertuju padamu. Haleluya. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku nyatakan pujian ini. Katakan mataku, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk mengesahkan kerajaanmu. Dengan iman kita nyatakan, oh, ku mau mengikuti ini sekali lagi saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Katakan mataku, amin, tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Dengan iman kita
mau selalu menyenangkan hati, ku mau mengikuti, oh, ku mau mengikuti, yes Lord, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Jemaat saja nyatakan di hadapan Tuhan. Ku mau, kami mau mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Dengan iman, dengan sungguh katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan, ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Dengan iman katakan, ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari setiap bibir mulutmu katakan, kami mau menyenangkan-Mu. Oh Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik. Katakan haleluya, katakan puji Tuhan. Kaulah segala-galanya, Kaulah satu-satunya dalam hidup kami. Haleluya. Telah banyak yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu kami menaikkan pujian kami, kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Kaulah satu-satunya. Haleluya. Dengan iman kita katakan, oh satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dari dasar hati kita katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Engkau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan iman kita nyatakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berikan kemuliaan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tengok kanan kiri, bilang Tuhan Yesus baik. Siapa yang bersuka karena Tuhan, boleh angkat tangan. Hidup kita dipegang oleh Tuhan, karena itu kita harus bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Katakan hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Yes. Bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama yuk kita katakan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, kita bersuka karena Tuhan Yesus baik. Katakan hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Bersuka di dalam siapa saudara? Di dalam Tuhan. Yes. Oh, bersuka. Yuk kita angkat tangan yuk, buat Tuhan. Katakan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, saya mau kita tepuk tangan di atas kepala. Katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka. Sekali lagi dengan iman kita nyatakan, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka. Sekali lagi katakan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan dengan pujian, sukaan dari Tuhan.
itu kuatku. Sukaan dari Tuhan itu kuatku. Sukaan dari Tuhan itu kuatku. Sukaan Tuhan kuatku. Yes. Sukaan dari Tuhan itu kuatku. Sukaan dari Tuhan itu kuatku. Sukaan dari Tuhan itu kuatku. Sukaan. Sekali lagi katakan, yo. Sukaan dari Tuhan itu kuatku. Sukaan dari Tuhan itu kuatku. Sukaan dari Tuhan itu kuatku. Suka. Jemaat saja katakan, sukaan dari Tuhan itu kuatku. Sukaan dari Tuhan itu kuatku. Sukaan dari Tuhan itu kuatku. Yo, sekali lagi dengan iman. Sukaan dari Tuhan itu kuatku. Sukaan dari Tuhan itu kuatku. Sukaan dari Tuhan itu kuatku. Sukaan Tuhan kuatku. Sukaan Tuhan kuatku. Sukaan Tuhan kuatku. Haleluya. Ada sukacita saudara? Capek memuji Tuhan? Siapa yang percaya kita sudah dikasih kuasa sama Tuhan? Kuasa kesembuhan, kuasa kemenangan, kuasa sukacita. Amin. Kita naikkan pujian, ku diberi kuasa. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kau memberikan kami kuasa. Dengan iman kan kami nyatakan, ku diberi kuasa, yo. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Yes. Ku pakai kuasa bagi Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Dengan iman nyatakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau memberi hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes. Terima kasih buat kuasa-Mu Tuhan. Dengan sungguh kita nyatakan pujian ini, yuk. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Yes. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Jangan iman nyatakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Saudara saja katakan, saat Kau Tuhanku, Engkau perisai. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sekali lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan, terpujilah Engkau
Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Kami ingin mendengar sabda-Mu bagi kehidupan kami. Bicaralah bagi kami ya Tuhan. Tegur kami jika kami salah Tuhan. Bentuk kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Katakan dengan pujian, ku ingin menikmati. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu, mata air jernih, harta dan kekayaan, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, haleluya, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Dengan iman kita katakan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Tiap waktu Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Dalam kekekalan Kau. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Katakan pujian ini dengan iman, nyatakan. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu, mata air jernih. Yes Lord, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, itu tak sebanding. Ya Tuhan, katakan dengan percaya, Yesus kekasihku. Mari kita angkat tangan kita, kita nyatakan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Di setiap waktu Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Dalam kekekalan Kau mulia.
saja katakan, menikmati. Haleluya. Menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, kau berharga. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Dengan sungguh kita katakan, oh menikmati Tuhan, menikmati mati Yesus di setiap waktu. Kau berharga. Menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau sekali lagi dengan penuh iman dan keyakinan kita katakan, menikmati Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Menikmati Yesus di setiap waktu. Merasakan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Kami mau menikmati setiap lawatan-Mu, dan kami siap menerima setiap kebenaran firman-Mu, janji-janji-Mu ya dan amin ya Tuhan. Biarlah itu tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan. Biarlah semua menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Biarlah Engkau disenangkan lewat setiap pujian dan penyembahan kami pada hari ini. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau pada kami. Setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, biarlah setiap kami diberkati Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat para pelayan, silakan duduk. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Horas, ada katanya sini banyak orang Medan. Yang orang Medan cobalah ngembangkan tangannya. Wah, calon orang Medan ya, udah angkat tangan duluan Pak Gem. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih buat kepercayaannya. Saya bisa melayani di tempat ini ya. Sebenarnya minggu lalu ya saya
sudah diminta sama Bapak Gembala untuk melayani tempat ini, tapi karena hari Kamis minggu lalu kami baru tiba dari Medan bersama anak saya yang pertama dan yang ketiga. Ya, mungkin karena perubahan cuaca jadi sempat tidak enak badan. Jadi kami dijemput oleh mertua saya yang pelayanan di Cilegon. Ya, jadi minggu lalu saya ada di Cilegon. Ya, minggu ini saya bisa ada di sini bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Saya percaya semua karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Sedikit memperkenalkan diri, nama saya Karen Berta Tambuun. Ya, kami melayani di Medan, orang tua saya di Medan, Pendeta Selvi Mumu dan Hengki Tambuun. Ya, orang tua saya sangat akrab dengan orang tua dari Bapak Gembala di tempat ini. Saya ingat dulu saya masih SD, ya, Bapak dan Ibu Gembala senior di tempat ini pelayanan di tempat kami di Medan 1 bulan full KKR. Ya, 1 bulan. Saya baru kali itu melihat KKR biasa sehari atau 3 hari. Ini Bapak Ibu 1 bulan rata. Ya, itu semua karena kebaikan Tuhan, dan kami suami istri dipercayakan untuk meneruskan pelayanan cabang dari orang tua kami yang sudah 29 tahun, tidak di kota, ya, di desa. Ya, di daerah Langkat. Sekarang ini lagi ngetren namanya Salam dari Binjai, ya. Tapi jangan diikutin trennya. Sayang, banyak sekali petani pisang jadi hancur gara-gara anak-anak sekarang pada ini heboh dengan Salam dari Binjai. Binjai itu adalah kota dari tempat kami, ya. Dari Binjai ini ke tempat kami sekitar 45 menit atau 1 jam lagi ke dalam, ya. Desa memang, tapi di desa atau di kota Tuhan ada. Amin, puji Tuhan. Ya, kami di sana sudah melayani Tuhan 4 tahun, ya, bersama dengan suami dan anak saya. Kami dipercayakan 3 orang anak. Ya, puji Tuhan, saya bersuka cita. Ya, akhirnya saya ada di tempat ini, tempat pelayanan dari kakak saya. Ya, sekarang udah mau jadi kakak bener, ya. Karena mama saya dengan mama dari Fani, ya, yang nantinya jadi ibu pembalai tempat ini, itu kakak adik kandung. Ya, jadi saya sepupu dari Yael Stefani Sinulinga, sepupu kandung. Dan lewat kemurahan Tuhan juga pada tangga, saya ingat sekali doa 10 malam, ya, pencurahan Roh Kudus malam ke-6, ya, sedikit malam ke-6 doa pencurahan Roh Kudus sudah jam 10:30 malam, ya, tiba-tiba saya nggak ngerti, Tuhan tiba-tiba ingatkan saya, coba hubungi dengan satu kakak kamu ini. Saya sudah lama sekali tidak berhubungan dengan Kak Herman. Ya, saya hubungi dia, kemudian saya tanya, terus saya masih sambil tanya Tuhan, apa maksudnya saya mau hubungin ini kakak jam 10:30 malam, ya. Ternyata saya tanya, Kak, apa kabar? Gini, oh, dia lagi masih online ternyata. Iya, baik deh sis, kayak gimana? Akhirnya kita tukaran WhatsApp. Saya nggak berbasa-basi, saya langsung tanya, kakak sudah ada dekat sama seseorang gitu. Terus dia ketawa, siapa yang kamu mau kenalkan? Saya tanya, Tuhan, siapa mau saya kenalkan ini Tuhan? Ada 2 nama yang ada di otak saya, tapi saya tergeraknya dengan 1 nama ini. Dan puji Tuhan, itu Tuhan nyatakan sampai hari ini. Puji Tuhan. Tidak berlama-lama, mari kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 41, ayat yang sudah mungkin kita tahu semua. Yesaya 41 ya, Yesaya 41 Yesaya 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13. Saya mau undang kita semua untuk bacakan ayat ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Haleluya. Saya bacakan sekali lagi ayat ini. Sebab aku ini,
Tuhan sudah menekankan di ayat ini, sebab aku loh ini, ya, aku loh ini, kamu udah gak percaya lagi sama aku, ya. Tuhan bilang aku loh ini, sampai dia tegaskan lagi, Tuhan Allahmu, ya. Sebab aku loh ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Tuhan sudah kasih jaminan yang pasti, ya. Seperti orang yang menjanjikan kepada kita, udah kamu gak usah khawatir, nanti aku yang traktir, ya. Ada jaminan, oh tenang nih hati kita, ya. Udah ayo kita jalan, nanti aku yang bawa jalan. Ada janji, ada jaminan. Dan ini yang janji ini bukan sembarang janji. Yang berjanji ini Tuhan, Allah kita. Dia yang sudah berjanji, dia yang megang tangan kanan kita. Ya. Dia loh yang memegang tangan kanan kita. Ibarat karena anak saya yang paling kecil itu saat ini 10 bulan. Jadi lagi belajar jalan, ya. Puji Tuhan dia sudah mulai belajar jalan. Seperti anak kecil yang kita kasih tangan kita, kemudian dia pegang dan dia mulai berani untuk melangkahkan kaki. Satu. Begitu juga kita itu sebenarnya seperti anak kecil yang masih belajar jalan. Kita tuh gak kuat kalau kita gak pegang tangan kanannya Tuhan. Dan ketika kita berjalan pegang tangan Tuhan, Tuhan katakan jangan takut, ayo. Seperti kita lagi jalan sama anak kecil, ayo jangan takut, ayo satu, pelan-pelan. Kalau Tuhan yang udah janji, Tuhan gak akan tinggalkan. Tuhan pasti akan suruh kita berjalan menurut arahannya Tuhan. Ayo langkahkan kaki kananmu, hati-hati di depan ada batu. Ya, hati-hati ada turunan, ayo pelan-pelan. Tuhan tuntun Bapak Ibu. Jadi ketika kita berjalan dengan tuntunannya Tuhan, dikatakan di sini apa? Janganlah takut. Janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Janji yang Tuhan beri seperti saya katakan bukan sembarang janji. Kenapa selama ini kita bisa takut? Kenapa selama ini kita masih khawatir? Mungkin karena kita lebih memegang janji yang manusia buat. Ya. Kita masih pegang janji manusia. Kita masih bilang, oh iya dia udah bilang begini sih. Ya. Dia katanya udah bilang begini. Tapi kita masih takut. Kenapa? Iya manusia bisa bilang sekarang lain, nanti 5 menit kemudian bisa bilang lain. Takut membuat satu masalah double jadinya. Ya, saya mau kesaksian sedikit. Lahiran saya anak ketiga, karena lahiran saya anak pertama dan kedua tidak ada masalah dan semua mulus, ya. Lahiran anak ketiga pun saya berpikir hal yang sama, ya. Tidak taunya biasa karena saya lahiran tahun lalu bulan 3 waktu itu masih pandeminya. Jadi di rumah sakit sebelum karena saya operasi, sebelum tindakan operasi karena saya sudah mulai keluar flek, jadi saya periksa darah dan antigen. Itu harus, ya. Kemudian ketika saya antigen puji Tuhan negatif dan saya periksa darah, ya Bapak Ibu. Nah ternyata ini juga masukan ya untuk ibu-ibu muda yang mau hamil, yang berencana untuk hamil dan sudah ketahuan hamil, tolong dicek darah sebelumnya. Karena ada satu penyakit, aduh saya lupa, disgastriosional, intinya dia itu diabetes yang menyerang ibu hamil, saya lupa namanya. Ya, itu hanya menyerang ketika kita hamil. Dan ternyata saya tidak cek itu, Bapak Ibu. Jadi ternyata kalau kita udah kena penyakit itu biasanya kehamilan kedua atau ketiga itu sudah mulai ketahuan.
gula kita itu tiba-tiba naik. Ya, jadi karena saya tidak pernah cek, waktu saya mau lahiran saya cek hasil darah, hasil periksa darah, dokter susternya langsung bilang, aduh ibu nggak pernah cek ya sebelumnya, karena data saya lengkap dari lahiran pertama kedua saya aman gitu ya, dan karena jaraknya juga nggak terlalu jauh gitu, terus nggak pernah cek ya sebelumnya. Iya dok, tapi saya cek waktu hamil kedua ketiga saya cek, oh mungkin nggak rutin ceknya katanya. Kenapa? Ini ibu gulanya naik sekali katanya. Gulanya saya 360 waktu itu dan saya harus tindakan operasi. Ya, jadi waktu itu 360 saya kaget, saya bilang Tuhan 360 dan saya harus operasi dan harus segera operasi karena sudah mulai rasa kontraksi. Ya, karena pertama kedua udah sesar. Kemudian waktu itu saya khawatir, ya, saya takut, saya khawatir, saya bilang Tuhan tolong. Saya bilang Tuhan tolong, tapi ketakutan saya lebih tinggi. Ya, jadi saya akhirnya dibilang, ibu nggak usah pulang dulu, langsung tindakan aja, kita fokus untuk menurunkan gulanya dulu, gitu. Jadi nggak bisa dengan cara lain, ibu harus insulin. Bapak ibu, saya mikirin insulin itu kayaknya udah antara hidup dan mati. Saya pikir saya akan insulin seumur hidup. Ya karena saya sudah beberapa orang yang saya temui yang insulin kemana-mana harus bawa suntik dan dia sebelum makan harus suntik dulu. Sebelum makan harus suntik gitu. Jadi saya bayangin Tuhan insulin saya bu seumur hidup ini insulin. Terus ternyata dia bilang enggak bu, ini hanya karena mau operasi dan ibu kayaknya kena penyakit yang diabetes untuk ibu hamil itu, dia bilang. Ibu tenang aja, dokternya udah bilang karena saya udah konsultasi dengan dokter gula, ibu tenang aja, dia bilang gak apa-apa nanti akan turun kok, normal besok kita udah bisa tindakan operasi. Tapi saya pikir apa segampang itu? Ya, 360 diturunkan dalam satu hari itu apa segampang itu? Dan kalau saya besok tindakan apa saya nggak kenapa-napa nih? Ya, apa saya nggak mati nih? Anak saya nggak mati nih? Oh pikiran saya udah melayang-layang, ketakutan saya sudah lebih tinggi. Ya, awal masuk Bapak Ibu tensi saya normal. Karena saya sudah terlalu takut tensi saya naik 180. Ya. Itulah karena ketakutan kita tinggi. Sebenarnya yang mau diselesaikan hanya satu masalah. Diabetes saya, gula saya harus diturunkan. Ini karena saya takut. Udah ada loh kata dokter ini udah memberi saya janji loh. Ibu nggak usah takut, besok saya jamin besok ibu akan operasi. Ini akan selesai hari ini. Ikuti arahan saya. Sudah ada janji yang diberikan oleh dokter, tapi saya nggak percaya. Saya nggak dengarkan. Akhirnya yang masalahnya satu jadi double. Saya harus turunkan gula saya dan saya harus turunkan tensi saya. Ketakutan iblis buat supaya apa? Masalah kita double. Engkau takut apa hari-hari ini? Ya. Ketakutan iblis buat supaya masalah kita double. Yang harusnya masalah kita satu jadi berkali-kali lipat. Makanya Tuhan katakan jangan takut. Di saat itu ketika pandemi saya operasi tidak ada orang yang bisa menemani saya di atas kecuali suami. Dan pada saat itu juga karena saya masuknya hari Jumat, suami harus kembali ke tempat pelayanan kami karena dia yang main musik. Dari hari Sabtu dan hari Minggu saya sendiri Bapak Ibu. Dan saya nggak boleh ditemani siapapun kecuali suami, dan suami saya pergi saya sendiri. Di saat itu Tuhan mengajari saya banyak hal. Ya, seperti firman Tuhan bilang apa? Di dalam ketenangan terdapat kekuatanmu. Saya belajar untuk tenang. Saya belajar untuk tenang. Saya terima. Ada satu lagi yang saya harus terima adalah apa? Saya harus berdoa karena anak saya yang paling kecil itu harus dicek darahnya apakah dia kena diabetes juga atau tidak. Wah, saya bilang Tuhan, jangan Tuhan.
Anak kecil kalau udah kena diabetes, saya ingat anak teman saya dia kena baby diabetes. Dari bayi dia sudah dijaga gulanya. Waduh, saya pikir itu hal yang sangat menyedihkan sekali. Saya cuma bilang, Tuhan, baru selesai ini tiba-tiba saya udah dikasih lagi berita ini, besok anak saya harus dicek gula dan dilihat apakah dia kena diabetes atau tidak. Tapi di situ saya ingat lagi, Tuhan ajar saya untuk tenang. Ajar saya untuk percaya bahwa Engkau yang megang tangan saya dan Engkau yang menuntun saya, dan saya ini ditolong cuma sama Tuhan. Di situ satu malam itu saya bergelut, saya berdoa, dan Tuhan ajar saya untuk tenang. Puji Tuhan, besoknya anak saya dicek darah, dia tidak kena diabetes. Kalau kita percaya sama Tuhan, apa yang membuat kita takut? Nah, seperti saya katakan tadi, kenapa kita masih bisa takut? Mungkin karena kita masih terfokus kepada pertolongan manusia atau orang lain. Nah, satu hal, kita nih udah tahu bahwa Tuhan nih yang menolong, tapi kenapa juga kita masih takut? Kita udah tahu Tuhan loh yang tolong kita, tapi kenapa kita masih takut? Ibarat orang, kita kalau dikendarain sama seseorang yang kita percaya, pasti kita tenang di dalamnya. Ya, seperti mami saya, dia ada satu ponakan yang selalu nyetir. Kalau ponakan saya ini namanya Niko yang nyetir, mami saya itu baru 5 menit keluar dari rumah dia bisa tidur. Artinya dia sudah rasanya nyaman, dia sudah rasa tenang, dia sudah percaya pada yang nyetir. Tapi kalau yang nyetir ini yang dia tahu baru-baru belajar, atau dia nggak pernah, meskipun kata orang dia bagus tapi dia nggak pernah rasakan dia setirnya gimana, dia nggak akan bisa tidur berapapun perjalanannya. Ya, nah sekarang kita itu percaya nggak yang membawa kendaraan ini, yang membawa kendaraan kita ini adalah Tuhan? Kita percaya atau tidak? Kalau kita percaya, harusnya kita ada di dalam, kita duduk manis dan tenang, tidur juga gak masalah. Tapi kalau kita gak percaya yang kemudikan ini adalah Tuhan, pasti ketakutan kita, pasti kekhawatiran kita akan jauh lebih besar. Kita buka di dalam Markus 9. Markus 9 ayat 14 sampai 29. Saya akan bacakan kepada kita semua supaya kita jelas tahu cerita ini. Ya, kita diingatkan kembali tentang hal ini. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ya, ingat di sini dicatatkan ahli Taurat pasti suka mempersoalkan sesuatu. Ya. Ayat 15, pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya
Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling serta mulutnya berbusa. Lalu Yesus berkata kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus katanya, "Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumunan, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, Hai kau roh yang menyebabkan kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak ini dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati sehingga orang banyak yang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya, kata mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Ada beberapa hal yang saya mau bagikan kepada kita. Di ayat yang pertama, di ayat 17 dan 18. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia." Ya. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Poin yang pertama yang saya mau bagikan kepada kita, datang dan ceritakan kepada Tuhan. Ya. Mengatasi ketakutan kita, datang dan ceritakan kepada Tuhan. Ketika kita mulai takut, jangan yang pertama itu kita datang kepada orang yang kita kira dapat membantu. Kenapa? Ketika kita fokusnya, aduh Tuhan aku sekarang lagi kesusahan ini, kita langsung pikirkan, siapa yang bisa bantu saya? Oh bapak ini, oh ibu ini bisa nih bantu saya. Karena apa? Ketika kita fokusnya langsung cari dia dan dia tidak dapat menolong kita, kita semakin kecewa. Dan ketakutan kita kan semakin besar. Kenapa? Ibu ini aja yang saya rasa bisa membantu saya nggak dapat membantu saya. Aduh Tuhan, bagaimana ini? Kita pakai nama Tuhan lagi. Ya. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika masalah kita datang, persoalan kita datang, sakit penyakit kita datang, yang kita harus pertama kali lakukan, datang dan cerita sama Tuhan. Tuhan tuh mendengar setiap jeritan kita. Tidak harus dengan situasi yang formal kita duduk, ya, ambil waktu di kamar atau seperti apa. Tidak. Saya waktu dalam kesendirian saya di rumah sakit, ya, saya tuh nggak ada teman buat cerita, ya, karena suami saya pelayanan, saya nggak mau telepon orang-orang yang bikin makin takut, ya. Saya bilang Tuhan, memang betul ya, nggak ada orang yang bisa menolong saya kecuali Tuhan. Dan di situ tuh saya belajar untuk jadikan Tuhan tuh teman curhat saya, makanya jangan suka curhat ke orang, ya. Tuhan kita itu Tuhan yang enak sebenarnya, Tuhan yang asik. Sambil tidur saya cerita sama Tuhan, Tuhan tahu nggak, aku kemarin tuh takut sekali loh Tuhan. Takut banget Tuhan, ini Tuhan bagaimana? Gimana ya Tuhan? Jadi kita tuh seperti berdialog sama Tuhan, cerita apa yang ada di isi hati kita, cerita. Itu yang dilakukan ayah anak ini. Dia datang dan cerita sama Tuhan, Tuhan, anakku begini bla 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 bla. Datang dan cerita sama Tuhan. Yang kedua,
ayat 21 sampai 23a ya. 21 dikatakan, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ya, ayat 23a, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Poin yang kedua saya mau bagikan, jangan ragu kuasa Tuhan. Kalau kita sudah percaya, percaya sepenuhnya. Jangan ragu. Ya. Di ayat ini sebenarnya Tuhan sedikit agak kayak kita gini. Tolong dong, kamu bisa nggak? Misalnya ini, kita bagian memang listrik ya, kita memang mengerti listrik. Terus ada orang yang bilang begini, kamu bisa nggak buat lampu? Pasang lampu. Sedangkan listrik aja kita bisa pasang satu rumah, masa cuman mau buat lampu, ganti lampu kita nggak bisa? Istilahnya. Terus tiba-tiba ada orang bilang begini, kamu bisa nggak ganti lampu? Itu lampunya udah putus, boleh, bisa nggak kamu ganti? Pasti orang yang bilang, hah? Cuma mau tukar lampu. Ngerti? Ini ayah anak ini bilang begini. Ya, di ayat 22 ya. Sebab yang B, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, ya, Tuhan kalau kau bisa bikin mujizat, Tuhan kalau kau dapat, seperti kita ragu, Tuhan ini bisa atau enggak? Dan lihat di ayat 23 dia katakan apa? Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Istilahnya masih menyelain, kayak dia, hah? Kau masih ragu nih dengan aku? Aku loh yang udah ngomong. Aku loh Tuhan Allahmu yang memegang tanganmu, yang berkata jangan takut sebab aku yang menolong kamu. Kamu masih ragu sama aku. Banyak hal yang terjadi, kita berdoa tapi sebenarnya isi doa kita ragu sama Tuhan. Tuhan, kalau bisa Tuhan, kalau engkau bisa, hei, apa yang Tuhan buat gak bisa? Yang ketiga, yang pertama datang dan cerita kepada Tuhan, datang dan cerita kepada Yesus. Yang kedua tadi, jangan ragu kuasa Tuhan. Yang ketiga, ayat 23b sampai 24. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Poin yang ketiga, ya. Mujizat terjadi kalau kita percaya. Dan kita ngaku sama Tuhan. Kalau selama ini ternyata kita itu masih kurang percaya. Ada pengakuan, lihat ayah ini berkata apa? Yang di ayat 24 itu, segera ayah anak ini berteriak, aku percaya. Tapi ada pengakuan dari dia, tolonglah aku yang tidak percaya ini Tuhan. Selama ini aku masih ragu samamu. Selama ini aku masih kurang percaya sama Tuhan. Ada pengakuan. Jangan sebenarnya kita selama ini kurang percaya tapi kita sok-sok bilang sama Tuhan, Tuhan aku ini selama ini sudah percaya kalau Tuhan mau kasih saya mujizat, tapi ternyata Tuhan gak tolong-tolong juga. Tuhan itu gak bisa ditipu. Kita doa, kita kesaksian bilang selama ini saya percaya, ya Tuhan pasti tolong saya. Tapi sebenarnya
terjadi kalau kita percaya dan kita mengaku di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, saya percaya masalah saya pasti Tuhan dapat selesaikan. Dan ngaku sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya, selama ini saya lebih mengutamakan untuk cerita ke orang lain. Tuhan, ampuni saya, selama ini saya masih percaya omongan orang. Apa yang menjadi kekuranganmu saat ini? Bilang sama Tuhan. Dan akui, Tuhan tuh cuma minta diakui. Kita tuh ngaku. Kita tuh gak bisa tanpa Tuhan tuh ngaku. Kita itu selama ini masih kurang percaya tuh ngaku. Poin keempat. Ya, yang ketiga tadi, mujizat terjadi kalau kita percaya dan kita mengaku di hadapan Tuhan. Poin keempat, ayat 28 sampai 29 tadi. Kata Yesus sudah di rumah, kata Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya, ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Kita bilang, saya sudah berdoa loh Pak Gembala, saya sudah berdoa lah Bu, saya bilang sama Tuhan saya berdoa. Kalau kita datang ke dokter ya, ke dokter karena anak-anak saya lagi masa minum obat dan mereka dapat antibiotik karena waktu itu sudah mulai lebih dari 4 hari batuk pileknya. Dokter akan memberikan kita apa? Antibiotik. Ya. Antibiotik ini itu menurut dokter kita harus minum 3 kali 1 dan ini harus dihabiskan ya Pak, Bu, Dek. Ya enggak? Ada ketentuan yang dokter katakan, ini saya kasih bukan obat sembarang, bukan obat biasa lagi. Ini kamu, biasanya kenapa kita dikasih antibiotik kalau penyakit kita udah agak lebih tinggi. Ya, kalau mungkin kita masih batuk sehari 2 hari pasti kita dikasih obat flu biasa. Tapi coba kalau udah berhari-hari atau berminggu-minggu, pasti kita udah kena yang namanya antibiotik. Dan namanya antibiotik itu nggak boleh putus. Ya, itu nggak boleh putus, harus diselesaikan dan sesuai dengan anjuran dokter. Nah, kita yang menurut kita masalah kita berat, masalah kita pergumulan kita berat, kita datang sama Tuhan saat doanya kita hanya kalau kita mau makan. Dan itu pun kalau ingat, ya, kalau udah lapar, Tuhan kau tahu apa yang aku mau, sap. Ya kan? Bagaimana Tuhan mau menolong kita? Kita udah berdoa, udah. Masalahnya kita berdoanya itu sungguh-sungguh enggak? Sesuai dengan yang Tuhan mau enggak? Selama ini aku udah doa kita kecek-kecek atau enggak? Kalau masalah kita besar, masalah yang menurut kita masalah kita ini berat, tapi kita berdoanya seperti doa anak-anak dalam nama Yesus, amin, udah gitu doang. Gimana Tuhan mau jawab? Ada yang bilang, aku sudah berdoa, saya sudah ambil waktu, saya berdoa, kenapa masih belum dijawab? Tingkatkan lagi. Tingkatkan lagi jam doa kita. Kalau dengan ketukan pertama Tuhan gak dengar, ketuk 2 kali, kalau boleh berkali-kali. Sampai Tuhan dengar. Saya sudah berdoa loh Bu, saya udah ketuk sekali, gak dengar Tuhan. Ketuk lagi berkali-kali. Kalau perlu
kita, tapi yang kita lakukan itu belum ada apa-apanya sama Tuhan. Doamu harus bisa mendobrak hatinya Tuhan. Doamu harus bisa mendobrak hatinya Tuhan. Doamu harus bisa membuat Tuhan mendengar. Seperti kita panggil anak kita. Saya punya anak pertama, saya panggil Casey, dia nggak dengar. Casey pasti naik oktavnya. Casey, dia nggak dengar lagi, kita datangi. Casey, mama panggil loh. Seperti apa yang saat ini sudah kita lakukan sama Tuhan? Jangan hanya tuntut Tuhan. Jangan hanya tuntut Tuhan. Tapi pastikan dirimu lakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Rama Shikara. Tutup Alkitabmu.